Hari gini siapa sih yang nggak kepengen bikin iklan sukses yang berhasil dapetin komen-komen kayak gitu? Kalian pernah nggak lihat iklan atau konten yang nggak secara vulgar terlihat jualan, tapi somehow tetap aja bisa bikin kita jadi tersentuh sampai-sampai jatuh hati sama produknya? Cuma emang bisa ya jualan tapi nggak jualan? Di konten ini gue bakal bahas soal soft selling supaya bisa benar-benar soft dan berbuah reaksi positif dari netizen. So, simak baik-baik ya guys. Pertama-tama, soft selling itu adalah pendekatan marketing dengan cara yang halus atau enggak gamblang jualan produk. Sesuai namanya lah ya, halus cuy. Bukan berarti nggak boleh nawarin produk, tapi penekanannya di cara yang halus itu tadi. Soalnya si soft selling ini tuh emang lebih fokusnya ngebangun relasi, ngasih value, atau bahkan edukasi juga ke customer. Tujuannya ya buat bangun long term relationship gitu sama customer. Nah, di sisi lain, hard selling itu adalah pendekatan marketing yang lebih satset alias agresif dan langsung dalam ngedorong customer buat bertransaksi. Soalnya, hard selling ini fokusnya emang mencapai penjualan secara cepat. Jadi clear kan perbedaannya? Nah, soft selling ini sendiri udah banyak tuh dipakai sama brand-brand sepanjang sejarah. Tapi jujur sih, susah banget buat nyari tahu brand pertama mana yang secara eksplisit mengadopsi pendekatan soft selling ini. Cuma setelah gue kulik-kulik, ada nih salah satu brand yang cukup dikenal sebagai pelopor dalam teknik soft selling. Dia adalah Procter & Gamble atau P&G. Mereka dikenal gara-gara pakai iklan yang lebih fokus sama cerita dan manfaatnya, sama sisi emosionalnya juga ketimbang cuma nekenin fitur produk aja. Sebetulnya ada beberapa kriteria yang bikin pendekatan marketing itu bisa masuk ke gengnya si soft selling ini. Karena pendekatan yang halus, soft selling itu bisa punya karakter yang fokus untuk ngasih informasi atau edukasi yang bermanfaat kepada customer. Contohnya kayak Tokopedia deh yang rutin upload artikel edukasi dan rekomendasi produk di situsnya. Sama kayak Sociola yang juga ngasih artikel edukasi skincare dan makeup sekaligus rekomendasi produk. Sama kayak namanya, pada kriteria ini brand akan coba ngebangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui interaksi yang positif dan penuh perhatian. Gampangnya kayak PDKT gitu deh. Contoh kasusnya kayak program demo masak yang dibikin sama Tupperware Indonesia. Lewat demo masak, Tupperware bisa ngebangun relasi sekaligus ngedukasi potensial customer. Customer juga bisa sekalian nyobain langsung produk Tupperware sesuai kebutuhannya. Kali aja kan jadi kepincut buat beli. Biar hubungan jadi langgeng, butuh komunikasi biar saling mengerti satu sama lain. Sama kayak pacar, customer juga perlu didengar isi hatinya. Nah, brand juga bisa berinisiatif ngelakuin dialog dua arah dengan pelanggan. Contohnya Kopi Jago yang suka nyapa customernya lewat media sosial. Dalam soft selling, brand bakal pakai narasi atau cerita yang menarik buat menghubungkan brandnya sama audiens secara emosional. Cara ini misalnya dipakai sama Kopi Kenangan. Jadi di salah satu konten media sosialnya, Kopi Kenangan nyeritain kisah di balik gula aren yang digunakan dalam segelas kopi kenangan mantan. Yang mana ternyata gula aren itu didatengin dari salah satu desa di Garut. Wah, lumayan juga ya kriteria soft selling itu. Sekarang pertanyaannya tuh, kenapa sih bisnis gue mesti ngelakuin soft selling? Coba sebentar bayangin diri lo jadi customer. Kalau gue nih ya, jujur aja gue capek sih sama brand yang kerjaannya tuh jualan to the point mulu. Kayak nembak langsung agresif terus. Tapi lain cerita nih, kalau si brand nempatin dirinya nggak di posisi sales mulu. Gue pun jadi bisa ngerasa punya ikatan sama si brand ini. Rasa dekat inilah yang bisa bikin gue nyaman dan bakal terus loyal buat repurchase produk dari brand itu. Nah, soft selling itu penting ya buat dilakuin dalam marketing bisnis. Soalnya, si soft selling ini jadi punya segambreng manfaat buat ngebantu bisnis tumbuh dengan cara yang lebih organik dan berkelanjutan. Ingat ya, ini bukan cuma soal ngejual produk sekarang doang, tapi juga soal nyiptain hubungan yang kuat dan positif sama customer buat kesuksesan jangka panjang. Well, gue spill ya beberapa benefit soft selling dalam marketing bisnis. As you already know, soft selling ini kan turut ngasih informasi yang bermanfaat sekaligus relevan sama produk atau layanan kita buat customer.
Nah, hal-hal itulah yang bisa memperluas brand awareness dan ngebantu buat bangun kredibilitas kita juga. Gue ingetin dulu nih, fokus soft selling itu bukan sama transaksi langsung kayak hard selling. Karena si soft selling ini hadir buat berusaha memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih mendalam. Harapannya sih nanti customer jadi ngerasa diperhatiin dan dihargai. Nah, kalau hubungannya udah solid, customer juga jadi lebih mungkin tuh buat terus loyal dan mutusin buat repurchase lagi. Oke, karena fokusnya itu tadi buat bangun relasi, approach-nya soft selling ini bisa ngurangin tingkat konfrontasi dan kemungkinan buat dapet no dari customer. Kalau kayak gitu, suasana jualannya kan jadi bisa lebih positif dan produktif juga. Jadi sekarang apa aja sih contoh jenis-jenis soft selling? Salah satu contoh soft selling yang banyak ditemuin adalah konten edukasi sampai rekomendasi. Meski pendekatannya halus, konten ini jelas relevan sama produk, tapi juga tetap bermanfaat dan menarik buat customer. Misalnya, Tokopedia itu sering ngebuat artikel, blog, video, atau infografis seputar berbelanja online sampai tren e-commerce. Soft selling lewat konten kayak gini ngebantu banget buat ngebangun kredibilitas dan juga ngebangun kepercayaan customer. Yes, lagi-lagi storytelling. Upaya nargetin rasa emosi manusia emang bisa banget sih dipakai dalam dunia marketing. Selain mulus, cara ini juga menarik buat terus disaksikan sama customer. Ibaratnya jadi larut gitu deh dalam marketing efforts yang kita buat. Ada yang inget nggak sama mini drama besutan lain Indonesia tahun 2014 lalu? Itu loh yang nyeritain kisah Cinta dan Rangga AADC lewat fitur Find Alumni Line. Lewat cara storytelling, Line bisa bikin audiensnya lebih terhubung secara emosional sekaligus paham manfaat fitur Find Alumni dalam konteks yang relatable dan menarik. Jangan salah, soft selling bukan cuma soal iklan. Jenis soft selling yang ini fokusnya adalah ngumpulin orang-orang sefrekuensi buat ngebangun komunitas yang relate sama produk. Contohnya, ada forum diskusi terkait skincare dan makeup yang dibikin sama Sociola. Di sana, para anggota komunitas bisa saling berbagi pengalaman, tips, dan juga rekomendasi. Dengan ngebikin ruang buat penggunanya berbagi pengetahuan dan pengalaman, Sociola itu lagi ngebangun komunitas yang loyal dan ikut terlibat. Cara ini bisa nyiptain keterikatan dan loyalitas pelanggan. Cara soft selling satu ini nyelipin produk dalam program TV, film, atau konten. Maksudnya, jadi si produk ini tuh tampil dalam tayangan, tapi nggak dipromosiin secara gamblang. Konten yang dimasukin itu ya bisa diproduksi sendiri atau nebeng ke tempat orang juga ya. Contoh yang bikin sendiri nih, misalnya kayak mini series NKCTHI atau Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yang dibikin sama Toyota. Dalam mini series ini, Toyota mengintegrasikan produk mereka ke dalam cerita tanpa dijadiin sebagai fokus utama. Cuma ya tetap eksis gitu sebagai bagian alami dari kehidupan sehari-hari karakter dalam mini seriesnya. Nah, kalau yang nebeng ke orang itu bisa kayak Kopiko di drakor yang sempet viral ya. Nah, dari tadi kan udah dibahas nih serba-serbi soft selling. Pertanyaannya sekarang, apa brand masih perlu melakukan hard selling dalam marketingnya? Kan udah ada soft selling. Jawabannya ya tetap perlu dong. Soalnya hard selling ini bisa banget cocok dipakai ketika brand lo lagi ngasih penawaran terbatas kayak pas ada diskon yang butuh keputusan cepet atau misalnya penawaran lainnya. Nah, biasanya cara ini masih efektif kok buat target customer yang udah nunjukin minatnya ke produk kalian. Jadi ya bukan berarti hard selling harus ditinggalin 100% ya. So, jangan salah sangka juga nih, dan selalu nganggap soft selling atau hard selling itu saling berlawanan dan yang satu boleh dipakai, yang satu lagi nggak boleh. Keduanya tuh sama-sama penting kok, soalnya kalian perlu ingat, soft selling itu cuma punya approach yang lebih santai. Tujuannya buat ngebangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang sama customer. Nah, kalau hard selling ini ya lebih agresif aja dan fokusnya langsung ke penjualan. Beli sekarang, check out sekarang, dan lain sebagainya. Nah, kalau kombinasi keduanya digunakan dengan bijak dan kalian juga tahu kapan harus pakai yang satu dan yang lainnya, itu tuh bisa bikin strategi marketing kalian itu menghasilkan hasil yang sangat signifikan. Nah, terus kapan nih dipakainya? Jadi, kalau dalam proses penjualan, soft selling itu bisa dipakai pas tahap-tahap awal, buat paham dulu nih sama kebutuhan si customer. Setelahnya, baru deh pakai jurus hard selling tadi, misalnya pas lagi ada penawaran terbatas tadi.
So, customer udah kenal dulu, terus ujung-ujungnya bisa ngelakuin transaksi. Nah, kalau dari segi audiensnya, kalian bisa pakai pendekatan soft selling buat audiens yang lebih suka ngelakuin riset terlebih dahulu. Dan kalian bisa pakai pendekatan hard selling buat audiens yang udah siap bertransaksi. Dari strategi kontennya sendiri, brand tuh bisa pakai soft selling berupa konten edukatif yang menarik dan ngasih value tambahan. Terus, kasih deh tuh penawaran spesial atau call to action atau pendekatan hard selling buat ngedorong customer langsung beli. Nah, sekarang waktunya kalian gue tes deh nih. Coba kalian lihat gambar di layar ini. Kira-kira kalian udah bisa belum deteksi yang mana yang soft selling dan mana yang hard selling? Coba jawab di kolom komentar ya. Dan sekian dulu video dari gue. Thank you for watching and see you next time. Bye!